Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan program studi Ilmu Ekonomi kelas A Stambuk 24. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang toko sepatu bata. Perkenalkan, saya Munadia Salsabila Lubis. Saya Dina Biasari. Saya Aktif Elektronika Semangelang. Saya Nurina Rahmanda. Yang kami hormati Ibu Putri Kemala Dewi Lubis, SE MSI AK. Berikut langsung saja kita masuk ke tugas hasil mini riset kami. Check it out. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan William Iskandar, Sidorejo, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, pada hari Jumat 22 November 2024 dan pada hari Sabtu 23 November 2024. Berikut transaksi toko sepatu bata selama bulan Oktober 2024. Transaksi pertama di tanggal 1 Oktober 2024, Maria sebagai HRD menyerahkan uang tunai 80 juta dan memberikan peralatan seharga 10 juta. Transaksi 2, tanggal 2 Oktober dibeli perlengkapan toko sebesar 4 juta secara tunai. Transaksi ketiga, tanggal 2 Oktober dijual barang dagang mendres sebanyak 13 pasang seharga 3.598.700 secara tunai. Transaksi 4, tanggal 3 Oktober dijual barang dagang men casual sebanyak 15 pasang seharga 4.098.500 secara tunai. Transaksi kelima, pada tanggal 4 Oktober membayar sewa toko di bulan Oktober senilai 9 juta. Transaksi keenam, pada tanggal 4 Oktober dijual barang dagang Wendbrenner sebanyak 44 pasang seharga 18.645.600 secara tunai. Transaksi ketujuh, pada tanggal 5 Oktober dijual barang dagang men sandal sebanyak 139 pasang seharga 23.296.100 secara tunai. Transaksi ke-8, pada tanggal 6 Oktober dijual barang dagang men komplit sebanyak 11 pasang seharga 3.198.900 menggunakan kartu Visa. Tanggal 9, pada tanggal 10 Oktober membeli barang dagang dari PT Thomas Bata berupa men sandal dan ladies flat dress senilai 50 juta secara tunai. Transaksi 10, pada tanggal 14 Oktober dijual barang dagang ladies flat dress sebanyak 26 pasang seharga 5.317.400 secara tunai. Transaksi ke-11, pada tanggal 15 Oktober dijual barang dagang ladies complete sebanyak 16 pasang seharga 4.298.400 secara tunai. Transaksi ke-12, pada tanggal 20 Oktober membeli barang dagang dari PT Thomas Bata senilai 30 juta secara kredit syarat pembelian 2/10 N/30. Transaksi 13, pada tanggal 22 Oktober girl dress casual sebanyak 11 pasang seharga 1.998.900 secara tunai. Transaksi ke-14, pada tanggal 23 Oktober diterima pengembalian barang dagang dari penjualan pada tanggal 15 karena barang tersebut rusak seharga 2 juta. Transaksi ke-15, pada tanggal 23 Oktober dijual barang dagang Shield Free Time sebanyak 75 pasang seharga 15.032.500 dengan menggunakan kartu Visa. Transaksi ke-16, pada tanggal 24 Oktober dibayar utang usaha pada PT Thomas Bata atas pembelian barang dagang pada tanggal 20 Oktober. Transaksi 17, pada tanggal 24 Oktober dijual barang dagang Shield Sandal sebanyak 7 pasang seharga 1.139.300 secara tunai. Transaksi ke-19, pada tanggal 27 Oktober dibeli barang dagang dari PT Thomas berupa men sandal dan men sport seharga 50 juta secara tunai. Transaksi ke-20, pada tanggal 28 Oktober membayar beban berikut ini: beban gaji 8 juta, beban listrik 800.000, beban air 300.000, beban internet 350.000. Transaksi ke-21, pada tanggal 30 Oktober dijual barang dagang school canvas sebanyak 10 pasang seharga 1.919.000 secara tunai. Transaksi 22, pada tanggal 31 Oktober dijual barang dagang men sport sebanyak 47 pasang seharga 17.745.300 secara tunai. Berikut adalah jurnal umum dari toko sepatu bata per Oktober 2024. Pada tanggal 1, kas di debit sebesar 80 juta, peralatan toko di debit sebesar 10 juta, modal di kredit sebesar 90 juta. Pada tanggal 2, perlengkapan toko di debit sebesar 4 juta, kas di kredit sebesar 4 juta. Kas di debit sebesar 3.598.700, penjualan di kredit sebesar 3.598.700. Pada tanggal 3, kas di debit sebesar 4.098.500, penjualan di kredit sebesar 4.098.500. Pada tanggal 4, beban sewa di debit sebesar 99 juta, kas di kredit sebesar 9 juta. Kas di debit sebesar 18.645.000, penjualan di kredit sebesar 18.645.000. Pada tanggal 5, kas di debit sebesar 23.296.100,
penjualan dikredit sebesar 23.296.100. Pada tanggal 6, kas didebit sebesar 3.198.900, penjualan dikredit sebesar 3.198.900. Pada tanggal 10, persediaan didebit sebesar 50 juta, kas dikredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 14, kas didebit sebesar 5.317.400, penjualan dikredit sebesar 5.317.400. Pada tanggal 15, kas didebit sebesar 4.298.400, penjualan dikredit sebesar 4.298.400. Pada tanggal 20, persediaan didebit sebesar 30 juta, utang usaha dikredit sebesar 30 juta. Pada tanggal 22, kas didebit sebesar 1.998.900, penjualan dikredit sebesar 1.998.900. Pada tanggal 23, retur penjualan didebit sebesar 2 juta, kas dikredit sebesar 2 juta. Kas didebit sebesar 15.032.200, penjualan dikredit 15.032.200. Pada tanggal 24, utang dagang didebit 30 juta, potongan pembelian dikredit 600. Kas dikredit 29.400, kas didebit 11.393.000, penjualan dikredit sebesar 11.393.000. Pada tanggal 26, kas didebit sebesar 7.846.200, penjualan dikredit sebesar 7.846.200. Pada tanggal 27, persediaan didebit sebesar 50 juta, kas dikredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 28, beban gaji didebit 8 juta, beban listrik didebit 800.000, beban air didebit 300.000, beban internet didebit 350.000. Kas dikredit sebesar 9.450. Pada tanggal 30, kas didebit sebesar 1.919.000, penjualan dikredit sebesar 1.919.000. Pada tanggal 31, kas didebit sebesar 17.745.300, penjualan dikredit 17.745.300. Total dari antara debit dan kreditnya yaitu 392.836.600. Berikut adalah buku besar toko sepatu Banta per Oktober 2024. Yang pertama itu kas. Pada tanggal 1, kas didebit 80 juta, saldo didebit 80 juta. Pada tanggal 2, kas dikredit 4 juta, saldo 76 juta. Pada tanggal 2 lagi, kas didebit 3.598.700, di saldo 79.598.700. Pada tanggal 3, kas didebit 4.098.500, di saldo didebit 83.697.200. Pada tanggal 4, kas dikredit 9 juta, di saldo didebit 74.697.200. Pada tanggal 4, kas didebit 18.645.600, di saldo didebit 93.342.800. Pada tanggal 5, kas didebit 23.296.100, di saldo didebit 116.638.900. Pada tanggal 6, kas didebit 3.198.900, saldo didebit 119.837.800. Pada tanggal 10, kas dikredit 50 juta, saldo didebit 69.837.800. Pada tanggal 14, kas didebit 5.317.400, saldo didebit 75.155.200. Pada tanggal 15, kas didebit 4.298.400, saldo didebit 79.453.600. Pada tanggal 22, kas didebit 1.998.900, saldo didebit 81.452.500. Pada tanggal 23, kas dikredit 2 juta, saldo didebit 79.452.500. Pada tanggal 23 lagi, kas didebit 15.032.300, saldo didebit 94.484.800. Di tanggal 24, kas dikredit 29.400, saldo didebit 65.084.800. Pada tanggal 24 lagi, kas didebit 1.139.300, saldo didebit 66.224.100. Pada tanggal 26, kas didebit 7.846.200, saldo didebit 74.070.300. Pada tanggal 27, pada tanggal 26, kas didebit 7.846.200, saldo didebit 74.070.300.
Pada tanggal 27, kas di kredit 50 juta, saldo di debit 24 juta 70 300. Pada tanggal 28, kas di kredit 9 juta 450, saldo di debit 14 juta 620 300. Pada tanggal 30, kas di debit 1.919.000, saldo di debit 16.539.300. Pada tanggal 31, kas di debit 17.745.300, saldo di debit 34.284.600. Yang ketujuh itu ada penjualan. Pada tanggal 2, penjualan di kredit 3.598.100, saldo di kredit 3.598.100. Pada tanggal 3, penjualan di kredit 4.098.500, saldo di kredit 7.696.600. Pada tanggal 4, penjualan di kredit 18.645.600, saldo di kredit 26.342.200. Pada tanggal 5, penjualan di kredit 23.296.100, saldo di kredit 49.638.300. Pada tanggal 6, penjualan di kredit 3.198.900, saldo di kredit 52.837.200. Pada tanggal 14, penjualan di kredit 5.317.400, saldo di kredit 58.154.600. Pada tanggal 15, penjualan di kredit 4.298.400, saldo di kredit 62.453. Pada tanggal 22, penjualan di kredit 1.998.900, saldo di kredit 64.451.900. Pada tanggal 23, penjualan di kredit 15.032.300, saldo di kredit 79.484.200. Pada tanggal 24, penjualan di kredit 1.139.300, saldo di kredit 80.623.500. Pada tanggal 26, penjualan di kredit 7.846.200, saldo di kredit 88.469.700. Pada tanggal 30, penjualan di kredit 1.919, saldo di kredit 90.388.700. Pada tanggal 31, penjualan di kredit 17.745.300, saldo di kredit 108.134.600. Kemudian 8, beban sewa. Pada tanggal 4, keterangan beban sewa di debit 9 juta, saldo di debit 9 juta. Yang ke-9, beban gaji. Pada tanggal 28, beban gaji di debit 8 juta, saldo di debit 8 juta. Yang ke-10, beban listrik. Pada tanggal 28, beban listrik di debit 800.000, saldo di debit 800.000. Yang ke-11, beban air. Pada tanggal 28, beban air di debit 300.000, saldo di debit 300.000. Beban internet. Pada tanggal 28, beban internet di debit 350.000, saldo di debit 350.000. Potongan pembelian. Pada tanggal 24, potongan pembelian di kredit 600.000, saldo di kredit 600.000. Kemudian ada neraca saldo dari toko sepatu bata per Oktober 2024. Kas di debit 34.284.600, perlengkapan toko di debit 4 juta, peralatan toko di debit 10 juta, utang dagang tidak ada, modal Maria di kredit 90 juta, penjualan di kredit 108.134.600, retur penjualan di debit 2 juta, potongan pembelian di kredit 600.000, persediaan di debit 130 juta, beban gaji di kredit di debit 8 juta, beban listrik di debit 800.000, beban air di debit 300.000, beban internet di debit 350.000, beban sewa di debit 9 juta. Berikut adalah jurnal penyesuaian dari toko sepatu bata per Oktober 2024. A. Persediaan perlengkapan toko sebesar 2 juta. B. Penyusutan peralatan toko sebesar 10% dari harga perolehan. C. Gaji yang belum dibayar 500.000. Beban perlengkapan toko di debit 200.000. Perlengkapan toko di kredit sebesar 200.000. Beban penyusutan peralatan di debit 1 juta. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1 juta. Beban gaji di debit 500.000. Utang gaji di kredit 500.000. Totalnya adalah 1.700.000. Berikut adalah neraca saldo disesuaikan dari toko sepatu bata per Oktober 2024. Kas di debit sebesar 34.284.600. Perlengkapan toko di debit sebesar 2 juta. Peralatan toko di debit sebesar 10 juta. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1 juta. Utang dagang 0. Utang gaji di kredit sebesar 500.000.
Modal Maria dikredit sebesar 90 juta, penjualan dikredit sebesar 100 juta, 108 juta, 134.600. Retur penjualan di debit 2 juta, potongan pembelian dikredit sebesar 600.000, persediaan di debit sebesar 130 juta, beban gaji di debit sebesar 8 juta 500.000, beban listrik di debit sebesar 800.000, beban air di debit sebesar 300.000, beban internet di debit sebesar 350.000, beban sewa di debit sebesar 9 juta, beban perlengkapan toko di debit sebesar 2 juta, beban penyusutan peralatan toko di debit sebesar 1 juta. Totalnya adalah 200.234.600. Berikutnya kertas kerja toko sepatu bata per Oktober 2024. Neraca saldo sebelum disesuaikan. Kas di debit 34.284.600, perlengkapan toko di debit 4 juta, peralatan toko di debit 10 juta, utang dagang tidak ada, modal Maria di kredit 90 juta, penjualan di kredit 108.134.600, retur penjualan di debit 2 juta, potongan pembelian di kredit 600.000, persediaan di debit 130 juta, beban gaji di debit 8 juta, beban listrik di debit 800.000, beban air di debit 300.000, beban internet di debit 350.000, beban sewa di debit 9 juta, beban perlengkapan tidak ada, beban penyusutan peralatan tidak ada, akumulasi penyusutan peralatan tidak ada, utang gaji tidak ada. Totalnya 198.734.600. Jurnal penyesuaian. Kas tidak ada, perlengkapan toko di kredit 200.000, peralatan toko tidak ada, utang dagang tidak ada, modal Maria tidak ada, penjualan tidak ada, retur penjualan tidak ada, potongan pembelian tidak ada, persediaan tidak ada, beban gaji di debit 500.000, beban listrik tidak ada, beban air tidak ada, beban internet tidak ada, beban sewa tidak ada, beban perlengkapan di debit 200.000, beban penyusutan peralatan di debit 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1 juta, utang gaji di kredit 500.000, totalnya 1.700.000. Neraca saldo disesuaikan. Kas di debit 34.284.600, perlengkapan toko di debit 2 juta, peralatan toko di debit 10 juta, utang dagang tidak ada, modal Maria di kredit 90 juta, penjualan di kredit 108.134.600, retur penjualan 2 juta, di debit 2 juta, potongan pembelian di kredit 600.000, persediaan di debit 130 juta, beban gaji di debit 8.500.000, beban listrik di debit 800.000, beban air di debit 300.000, beban internet di debit 350.000, beban sewa di debit 9 juta, beban perlengkapan di debit 200.000, beban penyusutan peralatan di debit 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1 juta, utang gaji di kredit 500.000. Totalnya 200.234.600. Laporan laba rugi. Di kas tidak ada, perlengkapan toko tidak ada, peralatan toko tidak ada, utang dagang tidak ada, modal Maria tidak ada, penjualan di kredit 108.134.600, retur penjualan di debit 2 juta, potongan pembelian di kredit 600.000, persediaan tidak ada, beban gaji di debit 8.500.000, beban listrik di debit 800.000, beban air di debit 300.000, beban internet di debit 350.000, beban sewa di debit 9 juta, beban perlengkapan di debit 200.000, beban penyusutan peralatan 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan tidak ada, utang gaji tidak ada. Totalnya di debit 23.950, di kredit 108.734.600. Keuangan. Kas di debit 34.284.600, perlengkapan toko 2 juta, peralatan toko 10 juta di debit, utang dagang tidak ada, modal Maria di kredit 90 juta, penjualan 108.134.600 di kredit, retur penjualan tidak ada, potongan pembelian tidak ada, persediaan 130 juta di debit, beban gaji, beban listrik, beban air, beban internet, beban sewa tidak ada, akumulasi penyusutan peralatan 1 juta, utang gaji 500.000 di kredit. Totalnya yaitu 199.634.600 di kredit. Di debitnya yaitu totalnya 176.284.600. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi di toko sepatu bata per Oktober 2024.
Di laporan laba rugi yaitu ada akun-akun pendapatan dan beban. Yang pertama penjualan 108.134.600, dikurang retur penjualan yaitu 2 juta, ditambah potongan pembelian 600.000. Total pendapatannya yaitu 106.734.600. Akun beban yaitu beban gaji yaitu 8.500.000, ditambah beban listrik 800.000, ditambah beban air 300.000, ditambah beban internet 350.000, ditambah beban sewa 9 juta, ditambah beban perlengkapan toko 2 juta, ditambah beban penyusutan peralatan toko 1 juta. Total bebannya yaitu 21.950.000. Nah, total pendapatan dikurang total beban yaitu adalah laba neto. Laba netonya adalah 84.784.600. Selanjutnya yaitu toko sepatu bata laporan ekuitas pemilik per Oktober 2024. Yang pertama itu ada modal awal Maria yang tadi 90 juta, laba neto yang tadi kita kurangi dari total pendapatan dan total beban yaitu 84.784.600. Prive tidak ada, kenaikan pada ekuitas yaitu 84.784.600. Nah, modal awal ditambahkan laba neto menjadi modal akhir Maria yaitu 174.784.600. Lanjut, yaitu laporan posisi keuangan. Di sini isinya yaitu akun-akun real. Yang pertama ada aset, liabilitas, ekuitas pemilik. Yang pertama ada di aset itu kas 34.244.600, ditambahkan perlengkapan toko 2 juta, ditambahkan peralatan toko 10 juta, ditambahkan persediaan yaitu 130 juta, dikurangkan akumulasi penyusutan peralatan yaitu 1 juta. Nah, total aset itu adalah 175.284.600. Nah, di akun liabilitas yaitu ada utang dagang tidak ada, utang gaji 500.000, total liabilitas yaitu 500.000. Di akun ekuitas pemilik yaitu ada modal akhir Maria yang tadi kita dapat di laporan perubahan modal ada 174.784.600. Nah, total ekuitas dan liabilitas itu didapat dari total liabilitas tambah total ekuitas. Jumlahnya yaitu 175.284.600. Selanjutnya yaitu toko sepatu bata pada jurnal penutup periode Oktober 2024 yang tanggal 31 Oktober yaitu jurnal penjualan pada debit yaitu 108.134.600, potongan pembelian pada debit yaitu 600.000, itisar laba rugi pada kredit yaitu 108.734.600. 31 Oktober yaitu itisar laba rugi debit yaitu 23.950.000, pada retur penjualan yaitu pada kredit 2 juta, pada beban gaji yaitu pada kredit 8.500.000, beban listrik pada kredit yaitu 800.000, beban air pada kredit yaitu 300.000, beban internet pada kredit yaitu 350.000, beban sewa pada kredit yaitu 9 juta, beban perlengkapan toko pada kredit yaitu 2 juta. Beban penyusutan peralatan yaitu pada kredit 1 juta rupiah. Tanggal 31 Oktober yaitu ikhtisar laba rugi pada modal yaitu ikhtisar laba rugi terdapat pada debit yaitu 84.774.600, modal Maria pada kredit yaitu 84.774.600. Total debit pada jurnal penutup ini yaitu 217.459.200, pada kredit yaitu 217.459.200. Sekian tugas mini project tentang penerapan siklus akuntansi pada toko sepatu bata dari kelompok 2. Terima kasih.